Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Pada kesempatan kali ini, saya sangat antusias untuk berbicara tentang sesuatu yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk kita, terutama yang berada di usia muda. Ya, kita akan membahas cara-cara meningkatkan kualitas diri di usia muda. Di dunia yang terus berubah dengan begitu cepat, terutama di era digital ini, usia muda menjadi periode yang penuh tantangan dan peluang. Saat kita melangkah maju dalam perjalanan hidup ini, sangatlah krusial untuk mengembangkan diri secara pribadi. Kenapa? Karena usia muda merupakan fondasi untuk masa depan kita. Statistik menunjukkan bahwa investasi dalam pertumbuhan pribadi di usia muda dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan dewasa. Oleh karena itu, pada video kali ini, kita akan menjelajahi langkah-langkah praktis yang dapat membantu kita meningkatkan kualitas diri, membentuk fondasi yang kokoh, dan membuat kita lebih siap menghadapi dunia yang dinamis. Mari kita bersama-sama membuka pintu menuju potensi tersembunyi dan memberdayakan diri kita sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil sekarang dapat membawa perubahan besar di masa depan. Jadi, bersiaplah untuk menjelajahi rahasia meningkatkan kualitas diri di usia muda. Dan ingat, proses ini adalah perjalanan, bukan destinasi. Jadi, mari kita mulai. 1. Menetapkan tujuan pribadi. Menetapkan tujuan pribadi merupakan langkah krusial dalam membangun fondasi yang kuat di usia muda. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa menyadari arah yang ingin kita capai. Dengan menetapkan tujuan, kita memberikan makna pada setiap tindakan kita. Pertama-tama, mari refleksikan diri kita. Apa yang ingin kita capai dalam hidup? Apakah itu karir yang sukses, hubungan yang sehat, atau kontribusi positif kepada masyarakat? Menetapkan tujuan yang jelas memungkinkan kita untuk membuat rencana dan langkah konkret untuk mencapainya. Namun, penting untuk merumuskan tujuan yang realistis dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita. Terlalu sering kita tergoda mengejar tujuan orang lain atau yang dianggap populer oleh masyarakat. Memahami apa yang sebenarnya penting bagi diri kita sendiri akan memastikan bahwa tujuan tersebut memberikan kepuasan dan arti yang mendalam. Dalam proses menetapkan tujuan, jangan lupa untuk memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai. Ini tidak hanya membuat perjalanan kita lebih terkelola, tetapi juga memberikan dorongan positif setiap kali kita mencapai langkah kecil tersebut. Jadi, mari bersama-sama mulai menetapkan tujuan pribadi kita dan merancang peta jalan menuju masa depan yang kita impikan. 2. Pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan adalah fondasi bagi pertumbuhan pribadi di usia muda. Identifikasi keterampilan yang ingin ditingkatkan, baik itu keterampilan teknis maupun keterampilan lunak. Mungkin itu keterampilan komunikasi, kepemimpinan, atau keterampilan teknologi terkini yang relevan dengan bidang minat kita. Rencana langkah-langkah untuk mengasah keterampilan tersebut bisa dilakukan dengan bergabung dengan kelompok atau komunitas yang mendukung pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman, karena inilah tempat pertumbuhan sejati terjadi. Ada 2 aspek pengembangan keterampilan yang penting untuk diasah di usia muda. Yang pertama, pengembangan hard skills. Hard skills berarti kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk sebuah pekerjaan tertentu dan bisa diasah melalui latihan dan pendidikan, misalnya menulis, programming, akuntansi, marketing, dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan soft skills. Soft skills lebih mengacu pada kemampuan bersosialisasi dan bersifat interpersonal, misalnya kemampuan beradaptasi di lingkungan baru, leadership, time management, dan sebagainya. Kombinasi antara 2 skills ini bisa jadi cara ampuh meningkatkan kualitas diri, karena kamu akan bisa berkembang tidak hanya dari segi karir, tetapi juga koneksi sosial, kesehatan mental, wawasan, hingga pemahaman diri yang semakin cocok dengan passion sejak awal. 3. Manajemen waktu. Manajemen waktu adalah kunci penting dalam mencapai tujuan dan pengembangan pribadi di usia muda. Pahami bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak dapat dipulihkan, dan cara kita mengelolanya akan berdampak besar pada produktivitas dan kesejahteraan kita. Pentingnya merencanakan dan mengorganisasi aktivitas sehari-hari tidak bisa diabaikan.
Buatlah jadwal harian atau mingguan yang memprioritaskan tugas-tugas utama. Gunakan alat bantu seperti aplikasi pengingat atau planner untuk membantu melacak waktu dan menghindari pemborosan. Penting juga untuk mengenali waktu istirahat dan rekreasi. Overworking dapat menyebabkan kelelahan dan kejenuhan yang dapat merugikan kualitas kinerja dan kesejahteraan mental. Jadi, pastikan untuk menyematkan waktu untuk istirahat yang sehat dan aktivitas yang menyegarkan pikiran. Ingatlah, manajemen waktu yang baik bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi juga bekerja lebih pintar. Jadi, mari kita bersama-sama kembangkan kebiasaan manajemen waktu yang efektif untuk menciptakan ruang bagi pertumbuhan pribadi dan mencapai tujuan dengan lebih efisien. 4. Pembangunan hubungan interpersonal. Kualitas hidup tidak hanya diukur dari kesuksesan individu, tetapi juga dari hubungan interpersonal yang sehat. Membangun jaringan sosial yang positif di usia muda adalah investasi berharga dalam kesejahteraan kita. Mulailah dengan memahami pentingnya komunikasi yang efektif. Keterampilan ini membantu dalam membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, baik di lingkungan profesional maupun sosial. Dengarkan dengan penuh perhatian, sampaikan pikiran dengan jelas, dan berlatih empati. Selanjutnya, pahami bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan. Bagaimana kita mengelolanya menjadi kunci keberhasilan hubungan. Menggunakan pendekatan yang konstruktif, mencari solusi bersama, dan memahami perspektif orang lain dapat memperkuat hubungan kita. Ingatlah bahwa hubungan bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga memberikan. Terlibatlah dalam kegiatan sosial atau sukarela yang dapat memperluas lingkaran sosial kita. Hubungan yang sehat memberikan dukungan emosional, inspirasi, dan peluang kolaborasi yang berharga. Jadi, mari kita jalin hubungan interpersonal yang positif, karena kesejahteraan kita tidak hanya tergantung pada kesuksesan individu, tetapi juga pada kualitas hubungan yang kita bangun sepanjang perjalanan hidup kita. 5. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental adalah dasar bagi kualitas hidup yang baik. Terlalu sering, di usia muda, kita mungkin mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan karena merasa masih muda dan energik. Namun, investasi dalam kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Pertama-tama, perhatikan pola makan yang sehat dan seimbang. Makanan yang kita konsumsi memiliki dampak langsung pada energi, kesehatan, dan kemampuan otak kita untuk berfungsi. Pilihlah makanan yang kaya nutrisi, hindari kelebihan gula dan lemak, serta pastikan untuk menjaga kecukupan hidrasi dengan minum air yang cukup. Selain itu, rutin berolahraga adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan fisik. Olahraga tidak hanya membantu menjaga berat badan yang sehat, tetapi juga meningkatkan mood, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan jantung. Pilihlah aktivitas fisik yang sesuai dengan minat dan gaya hidup kita untuk menjadikannya kebiasaan yang berkelanjutan. Tak kalah pentingnya adalah menjaga kesehatan mental kita. Keselarasan antara kesehatan fisik dan mental sangat erat terkait. Temukan cara-cara untuk mengelola stres, seperti meditasi, yoga, atau aktivitas yang memberikan relaksasi. Jangan ragu untuk mencari dukungan jika merasa tertekan atau cemas. Berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan profesional kesehatan mental dapat membuat perbedaan besar. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, kita memberikan diri kita fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan hidup dan meraih potensi penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, mari kita jadikan kesehatan sebagai prioritas utama dalam perjalanan pengembangan diri kita. 6. Terus belajar. Terus belajar adalah kunci untuk tetap relevan dan berkembang di dunia yang terus berubah. Terlepas dari apakah kita masih berada di bangku sekolah atau sudah memasuki dunia kerja, semangat belajar yang terus-menerus adalah sumber daya tak ternilai. Mulailah dengan mengidentifikasi minat dan passion kita. Apa yang membuat kita antusias? Temukan sumber-sumber pembelajaran yang sesuai dengan minat tersebut, apakah itu buku, kursus online, atau seminar. Penting untuk selalu merasa lapar akan pengetahuan dan siap untuk menjelajahi hal-hal baru. Tetap terhubung dengan perkembangan terkini di bidang kita. Dunia terus berubah dan terus belajar memastikan bahwa kita tetap relevan. Ikuti seminar, konferensi, atau forum diskusi yang memungkinkan kita
berinteraksi dengan para ahli dan sesama pembelajar. Ingatlah bahwa pendidikan tidak hanya tentang memperoleh gelar, tetapi juga tentang pengembangan wawasan dan keterampilan. Oleh karena itu, mari jadikan pendidikan sebagai komitmen sepanjang hayat. Setiap pengetahuan baru membuka pintu peluang dan meningkatkan nilai kita di pasar kerja yang kompetitif. 7. Mencari keseimbangan hidup. Selain 6 poin sebelumnya, mencari keseimbangan hidup adalah elemen kunci dalam perjalanan pengembangan diri. Terkadang, dalam gairah mencapai tujuan, kita bisa melupakan kebutuhan akan keseimbangan antara pekerjaan, waktu pribadi, dan istirahat. Penting untuk memahami bahwa mencari keseimbangan tidaklah sama untuk setiap orang. Setiap individu memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda. Pertama, identifikasi elemen-elemen penting dalam hidup kita, termasuk pekerjaan, keluarga, kehidupan sosial, dan waktu untuk diri sendiri. Selanjutnya, buat jadwal yang mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan tersebut. Pastikan kita memberikan waktu yang cukup untuk bekerja, berkumpul dengan keluarga, menjalani hobi, dan beristirahat. Jangan ragu untuk mengatakan tidak jika sebuah komitmen mengancam keseimbangan kita. Mencari keseimbangan bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan kunci untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental kita. Ketika kita mampu mencapai keseimbangan yang baik, kita dapat berfungsi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan dan lebih mudah mencapai tujuan jangka panjang. 8. Mengelola frustasi dan kegagalan. Sejalan dengan perjalanan pengembangan diri, kita tidak bisa menghindari frustasi dan kegagalan. Penting untuk memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses belajar. Bagaimana kita mengelola dan merespon kegagalan dapat membentuk karakter dan menentukan kesuksesan di masa depan. Pertama-tama, ubah perspektif terhadap kegagalan. Lihatlah kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Identifikasi pelajaran yang dapat diambil dari setiap pengalaman dan gunakan sebagai bahan bakar motivasi untuk mencoba lagi. Selanjutnya, atur harapan dengan realitas. Terkadang, kita mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dari yang diantisipasi. Perbaharui tujuan jika perlu, tetapi tetap pertahankan tekad untuk maju. Jangan biarkan kegagalan membuat kita menyerah pada impian dan ambisi kita. Terakhir, temukan dukungan dalam komunitas atau teman-teman. Berbicaralah dengan orang-orang yang dapat memberikan perspektif baru atau pengalaman serupa. Membagi pengalaman dan merayakan keberhasilan bersama dapat membantu mengatasi frustasi dan membangun kekuatan mental. Jadi, di tengah kegagalan dan frustasi, mari kita ingat bahwa proses pengembangan diri adalah perjalanan yang dinamis. Dengan mengelola tantangan ini secara positif, kita dapat membangun ketahanan diri dan menghadapi masa depan dengan keyakinan yang lebih besar. 9. Bersyukur dan menghargai perkembangan. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, adalah sikap bersyukur. Dalam kejar-kejaran mencapai tujuan, kita mungkin melupakan untuk merenung tentang perjalanan yang telah kita lalui dan perkembangan yang telah kita capai. Luangkan waktu untuk bersyukur dan menghargai pencapaian kecil sepanjang perjalanan. Tinjau kembali tujuan-tujuan yang telah dicapai dan ingatlah rintangan yang berhasil kita atasi. Sikap bersyukur membantu kita melihat sisi positif dari setiap situasi, bahkan di tengah-tengah tantangan. Selanjutnya, tetap rendah hati dan terbuka terhadap pembelajaran. Ada selalu ruang untuk pertumbuhan dan perbaikan. Menerima bahwa proses pengembangan diri adalah perjalanan tanpa akhir dapat memberikan perspektif yang sehat. Dengan bersyukur dan menghargai perkembangan, kita tidak hanya merayakan pencapaian kita sendiri, tetapi juga menciptakan sikap mental yang positif untuk menghadapi tantangan berikutnya. Jadi, mari bersama-sama menghargai setiap langkah perjalanan kita dan terus berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dalam mengakhiri perjalanan kita tentang cara meningkatkan kualitas diri di usia muda, penting untuk merangkum poin-poin utama yang telah kita bahas. Menetapkan tujuan pribadi, mengembangkan keterampilan, manajemen waktu, membangun hubungan interpersonal, menjaga kesehatan fisik dan mental, terus belajar, mencari keseimbangan hidup,
mengelola frustasi dan kegagalan, dan bersyukur dan menghargai perkembangan adalah komponen-komponen penting dalam menciptakan fondasi pertumbuhan pribadi. Tentunya, kita tidak bisa hanya berbicara tentang pertumbuhan tanpa mengambil tindakan. Oleh karena itu, saya mengajak kalian untuk mengambil langkah konkret hari ini. Pilihlah satu tujuan kecil yang dapat diimplementasikan segera. Mungkin itu adalah memulai hari dengan rencana yang terorganisir, mendaftar kursus online, atau bahkan hanya membuat komitmen untuk membaca buku baru setiap bulan. Berbagi pengalaman atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan pertumbuhan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan ingatlah bahwa setiap langkah kecil adalah kemajuan menuju versi terbaik dari diri kita. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video selanjutnya.